So gengs, mengakhiri bulan kemerdekaan Indonesia ini, cuma kok kayaknya apa ya, ditutup dengan berita-berita mengenai Indonesia juga yang terdengar mengerikan. Setelah kemarin ada sebuah kejadian viral tentang pelajar yang ada di Jepang karena kenalan dengan seorang psikopat sampai harus kehilangan nyawa. Kali ini kita terpaksa untuk membawakan kasus Mr. Sting lagi karena di sini ada sebuah, bahkan bukan sebuah ya, dua buah kejadian yang miris banget yang rasanya tuh juga bikin marah gitu dengernya. Yang pertama lagi ada rame ini yang membuat masyarakat Indonesia geram, di mana adanya oknum anggota Pas Pampres atau pasukan pengamanan presiden yang mungkin merasa hebat, merasa gagah, punya kuasa, apalagi dekat dengan orang pemerintahan sekelas presiden juga ya. Jadinya dia seenak jidat menculik dan menganiaya seseorang sehingga orang itu tidak bernyawa. Yang mana kasus ini menjadi semacam kasus pembunuhan. Dan korban tersebut bernama Imam Mashikur yang berusia 25 tahun. Yang merupakan warga asal Gompong Monkalayu, Kecamatan Gandapura, Biren, Banda Aceh, gengs. Imam ini sempat merantau ke ibu kota di tahun 2022 untuk bekerja di sebuah toko kosmetik dan obat-obatan di kawasan Rempoa, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Soalnya katanya di sana udah banyak nih kenalannya Imam yang duluan kerja di sekitar toko yang memang berderet tuh di situ tuh. Istilahnya ini dapat teman-teman info dari komunitasnya buat merantau kerja di Jakarta. Nah, masalahnya menurut desas-desus, di daerah sana memang banyak tuh yang memperjualbelikan obat-obatan ilegal, guys. Mulai dari memang obat-obatan yang izin edar yang nggak ada, atau obat-obat oplosan, sampai obat-obat terlarang. Dan toko Imam ini tuh diduga itu berjualan obat-obatan ilegal tersebut. Ya, untuk hal ini lagi dicari tahu lagi ya, lagi didalami, apakah benar demikian atau tidak. Soalnya, menurut pengakuan pelaku nih, yang terdiri dari 4 orang, di mana yang satu ini berinisial Praka RM yang merupakan anggota Oknum Pas Pampres. Terus ada Praka HS yang merupakan anggota Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat. Ada yang ketiga nih Praka J yang merupakan anggota Kodam Iskandar Muda. Dan satu orang sipil berinisial MS yang merupakan kakak ipar dari Praka RM. Jadi biar gampang habis ini kita sebutannya RM, HS, J, sama MS saja ya. Karena Praka sendiri itu adalah singkatan dari prajurit kepala yang merupakan pangkat tamtama peringkat keempat, gengs. Pokoknya satu tingkat di bawah Kopral 2, satu tingkat di atas prajurit 1, atau setara dengan Bayangkara Kepala dalam kepolisian Polri. Ya kalau menurut info di Google pas kita cerita begitulah ya. Kalau ada yang mau jelasin lebih boleh komen di bawah. Nah, mereka berempat ini katanya mengetahui kalau tadi tuh toko tempat Imam bekerja dikatakan menjual obat-obatan ilegal. Makanya di tanggal 12 Agustus 2023, mereka ini berpura-pura menjadi polisi, jadi polisi gadungan yang ceritanya mau nangkap Imam nih perkara dia jual obat ilegal. Tapi maksud dibalik itu semua ya buat meres. Abisnya kan bukan kapasitas mereka juga untuk razia-raziaan. Balik lagi, mereka backgroundnya TNI, bukan polisi. Jadi dari awal niatannya juga udah nggak benar. Nah, setelah adanya adegan semacam penggerebekan, ya soalnya kan mereka berpura-pura lagi jadi polisi nih. Imam dari tokonya tuh dibawa sama mereka dengan alasan ya penangkapan pelaku yang menjual obat-obatan ilegal. Nah, setelah udah dibawa, Imam nih diperas untuk membayar sejumlah uang sebesar 50 juta rupiah, geng. Biar bisa bebas tuh, nggak diproses hukum atau biasa dikenal dengan istilah uang damai. Cuma di sini mungkin culik-culikan pura-pura yang mereka lakukan itu kebablasan. Karena ya disiksa sama dipukulinnya beneran. Namanya fisik orang kan beda-beda. Ada yang kuat, ada yang nggak kuat, lemah. Dan Imam yang kala itu nggak punya uang segitu ya. Akhirnya disuruh meminta kepada pihak keluarga. Istilahnya kayak diculik terus minta tebusan tuh 50 juta. Akhirnya ditelepon lah ibunya Imam yang bernama Bu Fauziah yang lagi ada di Aceh. Di kampung halamannya tuh memang. Di hari itu juga tanggal 12 Agustus, gengs. Abis maghrib sekitar jam 7-an, dalam telepon itu tuh, Bu Fauziah masih terngiang-ngiang suara anaknya Imam yang berkata, "Mak, cepat-cepat kirim duit, saya ditangkap, minta uang 50 juta. Nggak tahan lagi, sakit sekali ini dipukul. Kalau tidak dikirim saya bisa mati." Katanya begitu, gengs. Ya mungkin pada saat itu posisinya Imam ini sudah babak belur ya. Tapi Bu Fauziah yang bingung dan panik ini menjawab, "Mau cari di mana duit? Mak pinjam sama siapa-siapa sudah. Ya hari gini tahu-tahu disuruh ngeluarin duit 50 juta. Kalau minjam ke orang cepet-cepet juga ya ada yang mau bantu nggak sih?" Nominalnya besar banget, gengs. Dan yang paling mirisnya, saat mendengar anaknya kesakitan seperti itu, 10 menit kemudian, Imam menelepon kembali, meminta uangnya segera dikirim. Ya mungkin desakan dari pelaku juga. Tapi kan di sini sang ibu belum dapat duitnya nih. Pokoknya abis itu Imam ini sampai 3 kali lagi nelfon meminta agar ibunya nih segera kirim uang dengan menangis terus. Suaranya udah ketakutan dan terdengar dia ini memang seperti disiksa. Soalnya abis itu pelaku ini juga mengirimkan video di mana Imamnya lagi disiksa. Jadi ibunya ngeliat langsung tuh di videonya. Sampai akhirnya Bu Fauziah ini ngomong nih di telepon kepada para pelaku, "Jangan pukul lagi anak saya. Saya usahakan kirim duit malam ini tapi saya nggak ada duit. Saya cari duit dulu sebab kami orang miskin.
Jangankan 50 juta, 1000 pun nggak ada duit. Nah dari sini makanya beritanya nih viral banget dan membuat orang-orang nih marah sama pelaku. Yang mana sama pelakunya tuh dijawab, kalau ibu sayang anak, cepat-cepat kirim. Kalau tidak, anak ibu saya bunuh. Saya buang ke sungai. Habis itu ya teleponnya dimatiin. Dan setelah itu Bu Fauzia tidak mendapatkan panggilan dari nomor pelaku yang tadi lagi. Yang mana berarti si imam ini juga udah nggak ada kabarnya semenjak itu. 1 minggu kemudian di tanggal 19 Agustus, Bu Fauzia yang cemas nih dengan kabar anak yang nggak tahu gimana, akhirnya memutuskan berangkat tuh pergi ke Jakarta. Bermodalkan apa ya, mengandalkan kerabat-kerabat yang ada di Jakarta, Bu Fauzia ini mencari keberadaannya imam. Tapi yang nggak ada titik terang. Jadi dia hanya bisa pasrah menunggu kabar tentang anaknya itu. Sedangkan imam yang masih disekap terus dianiaya sama pelaku hingga akhirnya tidak bernyawa. Akhirnya imam ini dibuang ke salah satu waduk yang ada di Purwakarta, Jawa Barat. Dari situ dirinya tuh hanyut sampai ditemukan warga di hari Selasa tanggal 15 Agustus di Sungai Karawang. Jadi lumayan jauh juga ya hanyutnya ya. Namun pada saat diketemukan itu kan identitasnya nggak diketahui ini siapa. Cuma ada pria yang ditemukan hanyut di sungai. Makanya sempat dibawa ke RSUD dulu. Dan pihak keluarga baru diberitahu di tanggal 23 Agustusnya. Setelah semuanya yakin dicocokkan kalau benar ini adalah imam yang sempat diculik kemarin. Habis itu proses berjalan ya. Hingga di tanggal 26 Agustusnya, imam dipulangkan ke Aceh untuk dimakamkan. Ya tentunya pada saat itu pihak keluarga kaget dan merasa marah banget dengan kejadian yang menimpa anaknya ini. Sampai beritanya menjadi viral karena tadi tuh pelaku-pelakunya adalah oknum-oknum dari anggota aparat negara, gengs. Yang mana ternyata nih modus-modus seperti ini, di mana oknum-oknum atau orang-orang yang berpura-pura menjadi polisi sampai menculik pedagang terus memerasnya, itu beberapa kali sudah sering terjadi katanya, gengs. Masalahnya rata-rata orang yang diculik dan diperas itu memang benar-benar pedagang nakal yang menjual obat-obatan ilegal. Makanya sehabis mendapatkan perlakuan seperti itu, rata-rata ya mereka akhirnya memberikan uang yang memang diminta oleh pelaku. Setelah dibebaskan, mereka ini nggak lapor polisi, karena kan mereka ini konteksnya memang menjual barang-barang ilegal. Jadi kalau lapor polisi pun, yang ada nanti malah ditangkap di penjara beneran kan? Nah, untuk kasus imam ini, makanya sedang didalami. Apakah benar dia menjual obat-obatan ilegal seperti itu juga atau gimana? Karena ternyata imam tadi kan merantau ke Jakarta tuh bekerja dari tahun 2022. Waktu itu belum ada 2 bulan dia baru bekerja tuh di Jakarta. Dia juga udah pernah diculik, gengs. Dimasukin ke dalam mobil. Dan pada saat itu pelaku meminta uang 15 juta untuk tebusan. Nah, kebetulan keluarga pada saat itu tuh lagi ada uang 15 juta. Karena kan nominalnya masih bisa dibilang ya ada lah. Jadinya ditransfer sama keluarga dan imam dibebaskan. Jadinya bisa dibilang yang baru kejadian ini adalah penculikan yang kedua untuk imam, gengs. Ya makanya jika memang iya nih imam bekerja di toko yang menjual barang-barang ilegal, misalnya saja ya diduga seperti itu, ya kan ada hukum juga yang berlaku. Gak bisa main hukum sendiri, apalagi para pelaku ini memang bukan polisi. Ranahnya nih berbeda. Mereka pun berpura-pura kan sampai menjadi polisi gadungan, pakai atribut yang jelas-jelas ada tulisan polisinya. Untuk tujuannya memeras, ya kan gak ada bener-benernya juga. Dan tadi mungkin nih mereka menyiksa imam nih secara berlebihan, sampai-sampai ya imamnya nggak kuat. Maka dari itu kasus ini sedang dalam proses ya, tapi ini publik tuh mendesak kalau oknum-oknum aparat ini diadili di pengadilan umum aja, agar masyarakatnya bisa dan transparan tuh melihat jalan persidangannya dan hukumannya apa yang akan dijatuhkan. Ya kalau pihak keluarga sih berharap hukumannya tentu bisa yang seberat-beratnya, mengingat nyawa manusia itu nggak bisa dikembalikan lagi. Makanya kita pantau aja sama-sama nih keputusannya nanti bagaimana. Semoga nggak bikin rakyat kecewa aja sih. Next berita yang gak kalah mengkhawatirkannya, yang 11-12 sama kasus tadi. Tapi di sini ada semacam beberapa kejanggalan, geng. Dimana ada seorang dosen UIN atau Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang dihabisi oleh seorang kuli bangunan. Ya dengernya aja kan kita kayak takut, tapi bertanya-tanya juga, kok bisa? Sebenarnya apa yang terjadi memang? Jadi dosen yang menjadi korban ini tuh bernama Wahyu Dian Silviani yang berusia 33 tahun. Ceritanya Bu Dian ini itu sedang merenovasi rumahnya yang berada di Desa Tempel, Kecamatan Gata, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Nah, salah satu tukang yang bertugas itu ada namanya Dwi Ferianto yang berusia 23 tahun. Sampai suatu hari, salah satu temannya Dian yang tinggalnya di sekitaran situ juga tuh merasa curiga. Kok Bu Dian ini nggak kelihatan selama beberapa hari? Nah, temannya pun akhirnya mengajak para warga untuk mengecek ke rumahnya Bu Dian yang lagi direnovasi. Karena waktu diketok-ketok tidak ada jawaban, dan renovasinya dilihat nih kok kayak mandek, nggak ada tukang yang lagi bekerja. Akhirnya warga masuk ke dalam. Pas masuk ke dalam, ada sebuah kasur yang tergeletak di lantai yang di bawahnya kayak ada orang yang kegencet gitu. Pas mereka angkat, ternyata itu di bawahnya tuh Bu Dian yang memang sudah tidak bernyawa. Dan terlihat memang adanya tanda-tanda luka sama kekerasan, makanya warga langsung melapor ke polisi. Dan dari hasil penyelidikan, semua kecurigaan nih mengarah ke
tukang bangunan si Ferianto. Ya karena gimana lagi nih, orang lagi renovasi, kenapa tahu-tahu tukangnya berhenti, ngilang pula, dan ditemukan di dalam Budian udah dalam keadaan begitu. Setelah dilakukan pencarian, akhirnya Ferianto berhasil ditangkap di hari Jumat 25 Agustus jam 1 pagi. Dan saat diinterogasi, kenapa dia bisa menghabisi Budian seperti itu, Ferianto mengaku pada hari Seninnya di tanggal 21 Agustus, Budian ini sempat menegurnya dengan bilang kalau kerjanya tuh katanya nggak beres, atau nggak becus lah istilahnya sebagai tukang, sampai dimaki-maki. Makanya di hari Rabunya, Ferianto yang merasa sakit hati itu menyelinap masuk ke rumah lewat atap, gengs. Jadi kan ini posisinya lagi direnovasi, jadi ada bagian atap yang mungkin masih terbuka. Namun sebelumnya memang Ferianto nih dinilai udah niat, soalnya dia pakai sarung tangan medis, pakai penutup muka kayak buff gitu, sama bawa peso. Posisinya waktu itu Budian lagi tidur di kursi ruang tamu depan. Ya dari situ Budian yang nggak tahu apa-apa langsung dihabisi dan digeletakin di lantai terus ditutup sama kasur tuh. Habis itu Ferianto kabur, dia membakar semua nih alat-alat serta pakaian yang sempat kecipratan darah kan. Tapi dari pihak keluarga sih bilang kalau Budian ini tuh tipe-tipe orang pendiam loh. Jadi sepertinya dia nggak mungkin berbicara secara gamblang gitu maki-maki orang. Apalagi kayak negur tadi kan. Sampai si Ferianto nih mengakunya sakit hati lantaran Budian katanya ngomel-ngomel dengan kata-kata yang kasar. Nah makanya di sini nih ada kejanggalan. Dimana menurut keluarga dan orang-orang sekitar, Budian ini nggak pernah kasar loh omongannya. Bener-bener tipe-tipe apa ya, orang Solo yang lemah lembut gitu. Malah menurut adiknya nih, kakaknya ini tuh sempat sungkan kalau mau negur tukangnya lagi renovasi rumahnya. Jadi aneh aja kalau kata pelaku nih Budian nih sempat berbicara kasar. Orang kalau masuk rumah aja waktu itu ada nih adiknya nginep di situ juga. Si Ferianto kan lagi nukang nih. Budian ini selalu suwun-suwun gitu masuk ke rumah. Padahal rumahnya sendiri, maksudnya kayak permisi-permisi gitu ke tukangnya. Nah jadi di sini apakah sebenarnya memang ada motif lain di balik aksi dari si Ferianto nih? Karena ada kejanggalan lainnya. Dimana sebelum hari kejadian, yang tadi itu adiknya kan sempat tinggal di rumah sang kakak yang lagi direnovasi itu. Nah malam harinya saat dia mau tidur, dia tuh mendengar kayak ada langkah kaki orang gitu di atas atap. Karena takut itu maling atau apa ya. Jadinya si adiknya ini pura-pura kayak batuk. Yang menandakan kalau ada orang yang masih terbangun di dalam rumah. Jadinya memang malam itu nggak ada apa-apa. Mungkin malingnya nggak jadi masuk. Tapi semenjak kejadian itu, barang-barang berharga yang ada di rumah itu diungsikan ke kerabat buat jaga-jaga. Karena kan juga ini rumahnya lagi renovasi ya. Nah, apakah ada indikasi kalau Ferianto ini sebenarnya emang mau maling aja? Karena abis tadi dia melakukan hal ke Budian, dia nih ngambil HP, laptop, sama uangnya Budian memang. Cuma dia nggak tahu kalau barang-barang berharga lain di rumah itu udah diamanin keluar. Jadi pas rencana awal yang adiknya mendengar ada suara langkah kaki, yang mungkin itu Ferianto juga, cuma kan gagal karena ada adiknya Budian yang masih bangun. Nah rencana kedua, dia berhasil masuk tuh dan menghabisi Budian. Tapi ternyata di dalam rumah barang-barang yang ada ya memang yang lagi dipakai sama Budian, kayak HP, laptop, sama uangnya ada di dompet. Sisanya ya udah diamanin, nggak ada. Pas ketangkap dia beralasannya sakit hati gitu loh maksudnya. Lagi-lagi untuk kasus ini sama ya, masih dalam proses penyelidikan karena dianggap juga ini adalah semacam pembunuhan berencana. Soalnya kan tadi sampai apa, bawa sarung tangan, penutup muka, segala manjat-manjat. Jadi hukumannya sih harusnya sudah pasti berat. Cuma ya itu serem banget ya sama orang-orang zaman sekarang. Niat mau renovasi rumah nih biar nyaman ditempati, tapi berakhir nggak bisa menikmati. Ujung-ujungnya sebenarnya ini semacam kasus yang kayak pelajar Jepang kemarin sih ya. Ketemu sama orang yang salah. So itu guys, dua berita lagi rame dan Instagram gue banyak banget yang nge-tag-in requestan dari kalian semua nih. Yang jelas semoga dua kasus ini tuh bisa cepat-cepat selesai ya. Pelaku dihukum seberat-beratnya dan keluarga yang ditinggalkan juga bisa diberikan ketabahan. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa di Missing selanjutnya. Tapi besok kita mau teman cerita aja. Pusing juga nih kita dengar kelakuan manusia dari kemarin. Bener kata kalian kali ya? Mending dengar cerita setan yang serem-serem aja dibanding kelakuan cerita-cerita dari manusia yang lebih-lebih dari setan begini ya. Yaudah, terima kasih semuanya. Assalamualaikum.